warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ibu presensi dulu ya. Jadi di kelas ini ada 30 siswa ya. Ya, Siapa yang tidak masuk hari ini? masuk semua. Oh, masuk semua. Nah. Alhamdulillah ya. Kalian semua bisa masuk di jamnya Ibu. Ya, langsung saja ya mulai pembelajaran hari ini. Pada kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari apa itu surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur kebahasaannya. Berdasarkan sumber yang didapat oleh pelamar, lamaran pekerjaan terdapat 5 sumber. Yang pertama, berdasarkan iklan. Contoh kalimatnya. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, misalnya Radar Tegal, tanggal sekian, yang isinya menyatakan bahwa titik. Nah, kalimat ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang didapat berdasarkan iklan. Yang kedua, berdasarkan informasi seseorang. Contoh kalimatnya, menurut informasi dari Bapak, misalnya Bapak Tony, membutuhkan misalnya sekretaris ya. Menurut informasi dari Bapak Tony, membutuhkan sekretaris. Sehubungan dengan hal itu, titik. Contoh kalimat ini adalah kalimat yang bisa digunakan untuk membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi seseorang. Jadi, pada surat lamaran pekerjaan yang berasal dari informasi seseorang, bisa kalian masukkan kalimat seperti ini. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang dibutuhkan tenaga. Contoh kalimatnya, berdasarkan dengan pengumuman nomor sekian, tanggal sekian, tentang penerimaan karyawan, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, itu adalah contoh kalimat surat lamaran pekerjaan berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Kemudian yang keempat, berdasarkan permohonan instansi yang membutuhkan tenaga. Contoh kalimatnya, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja, nah itu nanti bisa diteruskan. Kalimat ini bisa digunakan pada surat lamaran pekerjaan berdasarkan permohonan instansi yang membutuhkan tenaga. Kemudian yang kelima, berdasarkan inisiatif sendiri. Contoh kalimatnya, yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada misalnya PT Gudang Garam. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu beralih ke kaidah kebahasaan. Tidak ada. Baik. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan.
Yang pertama, menggunakan ragam bahasa formal sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia saat ini. Jadi, surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa formal. Tidak seperti kita menulis buku harian yang menggunakan kalimat sendiri. Surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa yang baku, formal, dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya, pada surat lamaran pekerjaan dibutuhkan profesi sekretaris. Nah, pada ejaan bahasa Indonesia, sekretaris ditulis sekretaris, bukan sekretaris. Seringkali kita menemukan orang-orang menulis kata sekretaris dengan sekretaris. Padahal menurut KBBI yang benar adalah sekretaris. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang sifatnya sopan dan profesional. Jadi pada surat lamaran pekerjaan ini, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan profesional. Entah itu pimpinannya mau saudara kita atau teman kita, kita harus tetap menggunakan kata-kata yang sopan dan profesional. Kemudian yang ketiga, informasi pada bagian pengantar disajikan dengan bahasa yang jelas, singkat, mudah dipahami, informatif, dan padat. Jadi pada surat lamaran pekerjaan ini bahasanya harus jelas. Tidak usah banyak basa-basi atau bertele-tele. Jadi kita menggunakan bahasa yang tidak mengandung ambiguitas. Kalian tahu kan apa itu ambiguitas? Apa itu ambiguitas? Ya, ambiguitas itu bermakna ganda atau bermakna dua. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita harus menggunakan bahasa yang jelas. Kemudian yang keempat, surat pribadi pada umumnya mulai dari tempat dan tanggal, identitas penerima surat, salam pembuka, isi, penutup, salam penutup, nama lengkap, dan tanda tangan pengirim. Jadi, surat lamaran pekerjaan ini juga memiliki struktur seperti surat pribadi yang lainnya. Tidak ditulis secara asal-asalan, tetapi surat lamaran pekerjaan ini memiliki struktur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan berarti kalian sudah paham semua ya. Sekarang ibu yang akan bertanya. Jadi, surat lamaran pekerjaan ini terdapat berbagai sumber. Contohnya apa saja? Berdasarkan dari sumber mana saja? Coba sebutkan, Devi. Iklan, informasi seseorang, Ya, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, ya, permohonan instansi yang membutuhkan tenaga, ya. terus inisiatif sendiri. Ya, betul sekali. Pintar ya. Berarti sudah paham ya. Kemudian ibu akan menanyakan tentang kaidah kebahasaan. Jadi kan surat lamaran pekerjaan menggunakan kata yang formal dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia saat ini. Nah, coba jelaskan pernyataan tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Ya, bagaimana? Dalam kebahasaan surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa formal. Beda dengan ketika kita menulis buku harian menggunakan bahasa sendiri. Oh ya, baik. Betul sekali. Berarti kalian sudah paham semua ya? Ya. Kemudian, ibu akan memberikan kalian tugas, tetapi tugas berkelompok. Di sini kan ada 30 siswa ya. Ibu mau
Kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok. Berarti satu kelompoknya terdapat 5 siswa. Baik, jadi tugas yang Ibu berikan, kalian akan mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, bahasanya sudah baik dan benar atau belum, formal atau belum, kemudian tanda titik komanya sudah baik atau belum. Kemudian kalian jelaskan kenapa menurut kelompok kalian mengidentifikasi, misal menemukan dalam surat lamaran pribadi yang bahasanya tidak formal. Nah, kalian menjelaskan kenapa surat lamaran pribadi tersebut dikatakan tidak formal, apa buktinya. Nanti kalian jelaskan pada lembar jawaban kelompok kalian ya. Kemudian pada pertemuan yang akan datang, hasil yang kalian peroleh akan dipresentasikan satu persatu kelompok. Satu kelompok maju ke depan, kemudian kelompok yang lain menyimak kelompok temannya yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, menyanggah atau tidak setuju dengan pernyataan teman yang sedang mempresentasikan, kalian bisa utarakan. Sampai sini ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan terkait tugas atau materi? Tidak ada. Nah sudah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan pembelajaran pagi hari ini sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Minggu depan kita bertemu lagi, kemudian kita berdiskusi atas hasil yang kalian peroleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.